Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para dewan hakim, para peserta, hadirin sekalian yang kami muliakan. Seperti yang kita ketahui, kewajiban kita sebagai seorang muslim, salah satunya fardu kifayah yang tidak boleh ditinggalkan adalah melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Dalam penyelenggaraan jenazah ada 4 hal pokok penting yang wajib kita laksanakan. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengafankan. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari undian nomor 2 akan mempraktekkan atau memperagakan cara memandikan dan mengafankan jenazah. Namun sebelum kita pada proses mengafankan dan memandikan jenazah, kita akan menutup dulu mata jenazah. Ada hal yang perlu kita lakukan, yakni menutup mata jenazah dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mengikat rahang jenazah. Yang kemudian kita memposisikan tangan jenazah seperti tangan orang sholat. Terus dilanjutkan dengan mengikat kaki jenazah atau jempol ke jempol jenazah. Dan kemudian dilanjutkan meletakkan sesuatu benda di atas perut jenazah yang beratnya tidak lebih dari 1 on untuk menghambat penggembungan perut jenazah. Dan kemudian disunnahkan di sekitar jenazah kita semprot wewangian atau membakar wewangian yang pada umumnya orang memakai kayu gaharu atau membakar kayu gaharu. Selanjutnya adalah kita mengukur jenazah agar kita mengetahui panjang jenazah untuk membuat kain kafan. Mengukur jenazah, kita lebihkan ujung kepala itu 1 jengkal, ujung kaki itu 1 jengkal 1 genggam, dan ujung kepala itu 1 jengkal 1 genggam. Kemudian dari ukuran yang kita dapatkan, kita merobek seluruh pinggiran kain jenazah atau kain kafan dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al libasaha 'anil karim warkhilha jannata ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kita membuat 3 lembar kain pembungkus atau kain hamparan. Tapi sebelumnya kita letakkan tali. Tali ini terdiri dari 5 tali, 2 pendek, 3 sedang atau 2 sedang, 1 panjang. Yang posisinya adalah 1 di ujung kepala, 1 di pas di atau di tengah-tengah bahu, yang 1 di pinggang, 1 di lutut, yang terakhir adalah di ujung kaki. Selanjutnya kita meletakkan kain hamparan dengan posisi lebar bagian atas atau seperti kipas pada lapisan pertama. Yakni dengan 2 lembar kain, kalau dihitung ini sama dengan 1 lapisan. Selanjutnya adalah kita meletakkan, setelah 2 lembar ini kita letakkan, karena perempuan itu ada 2 lapisan pembungkus, kita letakkan 1 tengah. Setelah kita letakkan kain hamparan tersusun dengan rapi, kita letakkan muknah dengan posisi yakni selurusan dengan ujung kain hamparan. Dengan kita variasikan, boleh pakai tali, boleh juga tidak. Selanjutnya kita letakkan kembali anakan dalam atau anak jilbab atau anak mukennah dengan upaya mudah-mudahan ini tidak akan mengeluarkan rambut dari jenazah. Setelah kita letakkan mukennah dan dalaman jilbab, kita letakkan baju jenazah. Baju ini disesuaikan dengan kondisi panjang jenazah. Diutamakan adalah busana muslim atau menutupi pinggul dari jenazah perempuan. Selanjutnya kita letakkan kain dengan posisi tali diletakkan bagian bawah agar mempermudah dalam mengikat pinggang atau tali pada pinggang jenazah. Yang terakhir kita letakkan sempak atau cawat. Cawat ini boleh dipasang di tempat mandi, boleh juga dipasang di tempat pengapanan.
dengan ketentuan tetap demi menjaga kehormatan alias aurat si jenazah itu sendiri. Kemudian kita letakkan kapas, terus serbuk cendana. Apa guna kapas dan serbuk cendana? Yang jelas serbuk cendana adalah untuk memperlambat serangga untuk mendatangi jenazah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya setelah ini kita bentangkan, setelah wangian serbuk cendana kita letakkan, selanjutnya adalah kain. Kain ini apa fungsinya? Agar kain kafan ini tidak terkena najis atau tidak terinjak. Boleh juga digulung. Hadirin sekalian, selanjutnya setelah kita membuat kain kafan, kita pada prosesi yang kedua, yakni memandikan jenazah. Ketika kita mandikan jenazah, kita pindahkan dulu jenazah ke tempat pemandian dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ingat, dalam memindahkan jenazah tetap menjaga kehormatan jenazah. Berhati-hatilah agar jangan sampai aurat jenazah terlihat. Selanjutnya adalah setelah jenazah diletakkan di pemandian, kainnya setelah kita ganti, kita buka seluruh baju-bajunya yang palsu-palsu kita lepaskan. Selanjutnya kita mengistinjakan, tapi sebelum kita mengistinjakan, kita keluarkan terlebih dahulu kotoran. Kita dudukkan sedikit jenazahnya, kita keluarkan, kita urut-urut, tapi jangan lupa pakai sarung tangan karena haram hukumnya tangan telanjang menyentuh kubur dan dubur jenazah. Kita urut-urut pelan-pelan perutnya, tetap dengan lemah lembut. Perlakukanlah jenazah dengan baik karena pada hakikatnya mereka merasakan kesakitan. Kita urut, kita keluarkan kotorannya, seluruh kotoran kita keluarkan. Sudah keluar seluruh kotoran, kita yakini sudah keluar. Selanjutnya kita lihat masih adakah warna, rasa dan bau dari kotoran jenazah. Maka selanjutnya setelah kita yakini tidak ada lagi kotoran yang keluar, kita mengistinjakan jenazah dengan membaca doa, membaca niat nawaitul istinja li hazihil mayitati lillahi ta'ala. Nah, setelah kita mengistinjakan jenazah, maka selanjutnya kita menguduk sunnahkan jenazah. Setelah mengudukkan sunnah jenazah seperti uduk pada umumnya, kecuali tidak membaca doa setelahnya, maka selanjutnya kita pada prosesi inti, yakni memandikan jenazah. Karena yang terpenting itu adalah memandikan. Dengan sama-sama membaca niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li hazihil mayyitati fardal kifayati lillahi ta'ala. Kemudian kita siram jenazah dengan air yang mutlak. Yang pertama kita dahulukan bagian kanan dengan hitungan ganjil, boleh 3 hingga 9 siraman. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sebelah kiri pun demikian dengan hitungan ganjil dengan air yang mutlak. Yang terakhir kita siram dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tetap dengan hitungan ganjil air yang mutlak. Setelah semua sudah merata, air tidak ada satupun dari tubuh dia tidak terkena air, maka selanjutnya kita menyiram dengan air sabun, meratakan seluruh air sabun pada seluruh anggota tubuh jenazah. Seluruhnya kita bersihkan, mulai dari ujung kepala, mulai dari gigi, mata, semuanya kita bersihkan. Tapi berhati-hati di mulut, karena dikhawatirkan nanti air itu masuk ke mulut, takutnya menimbulkan fitnah. Nah, kita bersihkan semua. Setelah semua kita bersihkan, tidak ada lagi air sabun, tidak ada lagi yang tidak terkena sabun, maka selanjutnya kita siram kembali dengan air yang mutlak. Dengan kita yakini telah bersih hingga tidak ada lagi air sabun yang tersisa. Tetap memperhatikan yang pertama aurat, yang kedua kelemah lembutan. Perlakukanlah jenazah dengan baik, maka Allah akan memperlakukan kita dengan baik. Selanjutnya adalah setelah kita melakukan atau memandikan jenazah dengan air yang bersih sudah selesai, selanjutnya kita memandikan jenazah dengan mandi 9. Mandi 9, maka selanjutnya kita miringkan jenazah.
kita miringkan ke kiri untuk menyiram sebelah kanan dengan 3 macam air. Yang pertama kita siram kanan, yang pertama dengan air bidara dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Selanjutnya dilanjutkan dengan air mawar, selanjutnya air kapur barus. Selanjutnya, kemudian kita miringkan lagi ke kanan untuk menyiram kiri dengan diawali tetap dengan air bidara, fungsinya untuk ruqyah dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Dilanjutkan dengan air mawar dan kemudian diakhiri dengan air kapur barus. Kemudian kita telentangkan jenazah dengan menyiram seluruh dari ujung kepala hingga ujung kaki, diawali dengan air bidara dengan membaca doa Ghufranaka ya Rahman ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Dilanjutkan dengan air mawar, kemudian diakhiri dengan kapur barus. Nah, setelah jenazah ini dimandi 9, kita cek kembali apakah ada kotoran yang keluar. Karena pergerakan ususnya dikhawatirkan ada kotoran kembali, kita cek kembali. Kalau kita sudah meyakini tidak ada kotoran yang keluar, kita sumbat tampon. Minimal tampon ini ada 5. Sumbatannya 2 di depan, 3 di belakang. Dengan cara celupkan tampon itu ke air bersih dan selalu kita sumbat kepada kubul dan dubur jenazah. Setelah tampon disumbatkan, kemudian yang selanjutnya adalah kita mengudukkan jenazah dengan uduk yang wajib. Dengan sama-sama membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul udu'a li hazihil mayyitati fardal kifayati lillahi ta'ala. Yang pertama kita basuh muka yang seperti kita uduk seperti biasa. Selanjutnya tangan dari ujung jari hingga ke siku sama seperti kita uduk ketika kita hidup. Hanya saja ini tidak dibantu oleh manusia ya Bu, kalau biasa hidup tidak. Nah, selanjutnya setelah anggota uduk tangan, terus kepala dilanjutkan dengan membasuh sebahagian kepala, kemudian telinga diawali dengan kanan, kemudian dilanjutkan dengan kiri dengan tetap hitungan 3 kali. Selanjutnya yang terakhir adalah kaki, sama seperti anggota uduk pada waktu kita hidup. Setelah kita mengudukkan jenazah, kita membaca doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya adalah kita mengeringkan jenazah, rambutnya kita sisir dan kita mengganti pakaian jenazah dengan pakaian yang bersih dengan tetap menjaga aurat jenazah, baik itu di saat memandikan pun nanti ketika kita mengafankan. Setelah jenazah ini kering, tidak terasa lagi ada basah-basah, dikhawatirkan tidak ada lagi najis, maka selanjutnya kita mengangkat jenazah pada tempat pengapanan dengan sama-sama membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah jenazah berada di posisi pengapanan, kita pasang yang pertama kali adalah cawat atau sempak. Sempak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sempak perempuan itu panjang ke depan langsung menutupi dada jenazah dan langsung ada talinya. Tetap menjaga aurat. Selanjutnya setelah sempak dipasang, kita memasang kain jenazah. Pengikatan kita awal dengan kiri langsung ke kanan dan kita ikat di kanan. Dengan tetap memperhatikan jangan sampai kita membuat jenazah terlihat auratnya. Hadirin sekalian, setelah kain diikat, selanjutnya kita memasang baju jenazah. Jangan lupa memposisikan tangan selayaknya orang lagi sholat. Setelah pakaian dipasang, kita memasang muknah jenazah. Muknah jenazah yang selanjutnya adalah
mengikat muknah, karena muknah ini ada talinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Hadirin sekalian, hakikat penyelenggaraan jenazah ini adalah bagaimana kita menghormati jenazah, bagaimana kita menjaga auratnya, menjaga aibnya, dan menjaga kehormatannya. Karena ini adalah penghormatan terakhir kita sebagai manusia dan sebagai walinya atau sebagai keluarganya terhadap jenazah. Tetap dengan kelemah lembutan, tetap dengan menjaga kehormatan dan aurat jenazah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita ikat ke kanan, kita gulung ke kanan kainnya. Terlebih dahulu kita gulung dulu bagian kaki, kita buat rapi, dan kita ikat sebelah kiri. Sebelah kiri dengan ikatan sampul, atau mungkin lebih kita kenal dengan ikatan kupu-kupu. La ilaha illallah, Allahu akbar. Setelah ikatan telah selesai di bagian dari ujung kaki hingga dada, sebaiknya kita menulis pada dahi atau kening jenazah dengan kalimat thayyibah, dengan jari manis boleh atau jari apapun boleh. Boleh itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya, dan disunahkan mencium jenazah. Kemudian kita tutup jenazah. Demikianlah penyelenggaraan jenazah. Kami tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' markhalaha waghfir lana wa laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah dari kami kelompok nomor 2. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Baik, terima kasih penampilan